Hai guys, konon gede sebelah kelihatan banget apa? ini ini gue pakai BH-nya nggak bener, kelihatan banget ya. Terus ini juga strapnya, udahlah guys, it's okay. Kau lihat itu teteh. Openingnya live harus nyanyi tiap dulu ya, iya untuk biar semangat. Biar semangat saya. Udah nggak usah latihan teteh. Teteh itu tidak apa-apa. Yang fokusnya ke Beverly Center, Cice darling. FS dan Ica laporin Luci masih berani keluar masih. Aku live TikTok juga. Live TikTok untuk ngetik duk. Guys, lihat tante sambil sama Ojo. Acoy, tumblernya gemes ya. Beverly Center. Coy, udah? Nggak takut masuk penjara enggak? Udah aku off dulu komen. Aku mau apa? Ini off komen di sini gimana sih? Udah, is okay. Kalau di TikTok nggak apa. Oke, guys, sudah lama aku nggak live. Berapa hari ya? Kayaknya 3-4 hari ya. Karena apa? Me time satu itu, aku balik kerja, jet lag juga, terus apalagi gue lupa. Terus lagi pacaran aku kan sama si Kushui gitu loh. Jadi apa? Aku kalau live itu harus mood, kalau nggak mood nggak jadi live gitu loh ya. Aku balikin dulu mukanya. Terlalu lebay. Nah gini aja lah ya. Jadi aku off sosial media berapa hari, nggak live, nggak terlalu gimana-gimana, karena aku pengen lihat progresnya gitu loh. Kalau misalnya kita barbar itu sampai di mana titik-titiknya ya kan. Kita lihat musuhnya di mana, apa dampaknya apa ya kan, sampai di mana. Ternyata kan waktu aku pulang ke Indonesia pada heboh kan, mau menjarain aku ya kan, pada mau pada mau setting gitu kan ya, pada mau. Tapi gue seminggu di Indonesia gue biasa fine aja gitu kan. Gue ke klub gitu, gue ke salon, gue ngajak Mami Rita nge-mall, makan-makan di luar gitu kan, biasa-biasa aja. Gue tungguin di Pondok Indah. Dan konon katanya Fitri kemarin sudah menjanjikan ke teman-temannya, udah sorak gembira gitu ya sama teman-temannya waktu itu di Pondok Indah. Guys, tenang, aku udah berhasil memenjarakan Yoke katanya. Besok keciduk. Jadi mereka overclaim ya, sudah mengklaimkan kemenangannya mereka gitu. Terus gue mikir-mikir gini loh, sempat gue sampai mikir ya, masa sih gitu kan. Makanya gue kemarin cari pengacara, bilang nong, mereka nggak bisa nyentuh lu karena apa? Satu, ya aku juga nggak harus ngomong lah ya kenapa mereka nggak bisa sentuh aku lah ya. That's my own protection gitu lah ya. Terus makanya pas aku pulang ke Indonesia, pulang balik ke Amerika, pada bilang, ih kabur lah, emang gue belinya tiketnya round trip ya, belinya bolak-balik. Dan gue kerja itu bolos lagi guys seminggu kemarin waktu ke Indonesia. Jadi kerjaan aku udah nelfon dan aku call in sick lagi. Makanya kemarin aku kerja, sekarang kerjaan di komputer karena banyak training ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang pada bilang, yo ke kabur, aku belinya round trip ya kan. Terus aku emang kerjaannya dapat endorsan dari Secret Finest ya kan, parfum dari Kak Putri Jimbo. So thank you so much Kak Putri Jimbo sudah mengundang aku ke Indonesia ya, untuk menjadi salah satu brand ambassador Secret Finest ya kan gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang pada heboh,
ya emang itu terjadi, nggak aku buat-buat gitu. Dan sampai kemarin ribut-ribut, ya si Om Sahrul katanya, Yoke ngirim-ngirim apa? Nggak ada aku ngirim-ngirim apa ya guys, nggak ada aku ngirim-ngirim apa. Cuman si Om Sahrulnya aja terlalu terlalu heboh, terus ngomongin orang ya, ngefitnah orang, terus ngejelekin orang, orang miskin lah, gembeles lah, ya udah ngetik nama ya kan, udah ngomong ini ditegur malah nyalah gue. Introspeksi diri sayang ya. Kalau misalnya ngomong sama orang itu misalnya ya, lu ngatain apa, terus back it up, jangan ngeles kayak bajai ya kan. Kalau ada orang yang tersinggung, aku tidak menunjukkan ke situ, tapi di repost aku sama postingannya, ya kan? Lucu deh, kadang-kadang bencong ini ya kan. Kalau ribut tuh, tapi ya udahlah, aku juga udah nggak pernah ngebahas dia lagi gitu kan. Karena nggak relevan buat aku ya. Jadi kalau misalnya nanti dia podcast kesana kesini, I don't give a shit. Tapi nanti aku bakal reaction karena kan katanya dia bikin apalah sama Ica Marisa ya kan. We'll see. Karena itu di syutingnya berapa hari sebelum ini yang kemarin terjadi ya kan. Dan aku nggak ya guys, nggak ada kalau pengen ngelabrak dia, nggak penting juga di hidup gue, bener deh ya. Jadi kalau misalnya dia cuap terus ngomong itu, ya gue pasti harus respon ya kan. Apalagi kalau misalnya sudah mengancam, ya I will do something gitu loh. Dan aku sampai detik ini belum melakukan apapun ya. Jadi kalau misalnya mau nuduh si Yoko begini tidak, bukan aku ya. Itu konsekuensinya dari mulut dia sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan ngeles bilang aku tidak menyebut namanya, itu bukan aku, itu fans aku ya. Di live atau di mana story 7 menit, sama di komen geger ya kan, hebat, disamperin ciut. Jadi gitu ya guys, gitu loh. Dan aku di sini mengklirkan dulu, aku tidak ada masalah sama Yolo Ine dan Kim Hwat. Jadi kalau misalnya orang-orang mau bilang aku sama Yolo sama Kim Hwat, aku itu cuma baru ketemu sama mereka di Jakarta dan masih tahap perkenalan ya kan. Dan aku juga jaga jarak karena gini loh, aku kenal mereka dan mereka juga udah kayak yang aku kenal sama ini, aku kenal sama itu. Jadi mereka nggak enak kesana sini ya kan, nggak enak sama Ica, nggak enak sama aku. Kataku it's okay, aku kesini juga cuma buat bisnis, aku nggak terlalu gimana. Jadi kalau misalnya orang bilang Kak Yolo begini, Kak Kim gimana, no guys, jangan terlalu seuzon ya kan. Mereka sebelum kenal aku, mereka udah kenal Marica Isa ya. Jadi jangan sangkut pautkan aku sama masalahnya Yolos dan Kim ya kan. Dan aku fine aja, cuman ya mungkin lebih berhati-hati lagi ya kan gitu loh. Dan titik permasalahannya balik ke poin pertama, kenapa aku bisa begini, karena kan aku emang memfokuskan ke orang-orang yang jahat. Salah satunya adalah Fitri Sahurteru ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang kayak kok bisa merembet ke Ica Marisa dan yang lain-lain, karena kalau kalian pikir ya guys, kalau misalnya Nikita Mirzani sama aku berantem, ini cuma personal. Tapi yang bawa-bawa keluarga, yang merekrut sana, merekrut sini adalah Fitri ya. Jadi waktu pertama kali gua berantem sama Nikita aja, itu cuma salah paham sih, bisa diselesaikan. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang, Yoko ini kompor. Guys ya, di dalam grup chat itu ada orang-orang yang nggak suka, cuma karena aku speak up dan aku lebih ke verbal ya komunikasinya ke mereka, jadi aku yang disalahin, which is fine, I don't care about that. Tapi nggak sampai aku diancam juga gitu sama Fitri. Makanya kenapa sampai 4 tahun ini aku membahas Fitri dan tetap membahas Fitri, karena korbannya banyak, korbannya nambah gitu loh. Aku speak up ini bukan karena pengen mengatur hidup orang, bukan. Cuman mengingatkan orang-orang yang di sekeliling Fitri itu cuma dimanfaatkan ya.
Salah satunya Nikita Mirzani yang kalian bisa lihat real nyata, dia itu dimanfaatkan sampai dia diapain sih, sampai rugi banyak ya kan, sampai masuk penjara segala macam. Itu salah satunya adalah gara-gara Fitri ya kan. Terus sekarang dia menamengkan adiknya ya kan, si Sahrul. Sebenarnya gue sama Sahrul nggak punya masalah yang dendam gitu, nggak ada guys ya. Demi apapun aku nggak pernah dendam sama Sahrul. Kalau kesel ya kesel lah, namanya kita manusia. Tapi kalau dendam no ya. Jadi kalau mau sampai orang mikir si Yoko sampai menyuruh orang untuk mendatangin rumahnya Sahrul, nggak ada guys, nggak ada ya. Kalau mau pun gue pasti bilang Sahrul besok hati-hati ya kan, di jalan, di rumah, nge-mall ya kan, hati-hati ya. Kalau mau gue ngirim gue pasti speak up. Kenapa? Jadi dia tahu tujuannya buat gue gitu loh, dari gue ya kan. Gitu. Kalau misalnya ih cemen segala macam, dan itu nggak aku lakukan gitu kan, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya orang bilang lu berani lantam tapi berani nyuruh-nyuruh, dan itu nggak aku lakukan. Aku nggak nyuruh orang untuk datang ke rumahnya dia ya. Jadi kalau misalnya dia berasumsi ini gara-gara aku dan temanku atau bisnis partnerku, nggak ada hubungannya guys ya. Jadi dia lantam dengan mulutnya dia sendiri ya. Jadi aku sama si Sahrul ya, aku sih udah aku nggak pentingin, nggak, not my priority ya. Walaupun dia jahat, dia apa, not my priority, karena dia sibuk dengan kehebohannya dia sendiri gitu kan ya. Sejahat-jahatnya Sahrul cuman mulut doang sebenarnya ya guys. Kalau Fitri ini bener-bener Markus ya, bener-bener main dukun, bener-bener berkonspirasi untuk nyelakain orang. Kalau itu buat si Fitri. Kalau setahu aku Sahrul ya sejahat-jahatnya Sahrul cuma ngomong paling dukun-dukun dikit lah ya, not too much gitu. Nah, kenapa sampai merembet ke Marissa Ica? Ini aku perjelas ya. Aku ini sebenarnya tidak punya tidak kenal sama Marissa Ica. Aku ini nggak punya masalah sama Marissa Ica. Tapi dia yang ngelawan aku mengulik gitu ya. Siapapun nih, aku ucapkan ya, siapapun yang dekat sama Fitri Sahuteru pasti ada sesuatu ya. Aku sebutin ya. Venica itu dia yang lagi bekerja sama Five Style. Dia menjahati bisnis partnernya sendiri, namanya Miss Vivi ya. Kalau nggak salah suaminya itu petinggi di Banjarbaru ya kan. Terus Ola Ramran dijahatin sama Fitri ya kan. Coba kalian logika guys, gue jauh-jauh ke Jakarta, kenapa Mami Ola, Mami Ipel, Mami Bella, ya, Yolo mau bertemu sama aku? Aku tuh bukan siapa-siapa ya guys. Aku cuman istilahnya orang biasa. Gua nggak kaya, gua nggak terkenal, gua nggak lucu-lucu amat gitu kan ya. But I speak the truth gitu loh. Jadi kalau misalnya orang mau lihat flashback 4 tahun ini di YouTube dia aku ngomongnya pasti sama ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, bencong pengen ngurusin hidup orang atau apa, sebenarnya yang aku tujuin itu si Fitri. Cuman merembet kemana-mana karena si Fitri ini memakai orang. Contohnya ya, dia memakai kemarin Nikita Mirzani ya. Sekarang dia memakai kemarin dulu memakai si Mail untuk speak up, pakai akun Sailor Moon ya kan. Sekarang Iza Zega ya kan dipakai sama dia. Terus sekarang dia mau mendekati untuk speak up tentang Mami Rita melewati salah satu temanku. Aku nggak mau sebut namanya, nanti takutnya dia panas atau gimana. Karena tujuan aku bukan dia. Tapi but if kalau misalnya mau berdebat atau klarifikasi, aku sih siap ya. Jangan kata karena dulu dia teman aku terus aku nggak berani speak up. Aku berani speak up, cuman fokusnya aku tuh ke Fitri. Kalau yang lain-lain mau ikutan ya monggo, gua persilahkan waktu dan tempat ya. Dan aku pun sudah WA dan DM orang itu ya, beliau, gua nggak mau sebut namanya karena nanti panas. Jadi aku udah DM dia dengan baik hati, dengan sopan santun. Tapi kalau emang misalnya
kita harus berdebat atau mengklarifikasi atau apa, aku siap ya. Tapi dengan salam hormat aku bilang gini, aku tidak mau menambah-nambahi personal, karena di sini ini yang aku tuju adalah Fitri. Tapi kalau misalnya orang lain mau ikut campur dan mau speak up, dipersilahkan waktu dan tanggal dan tempat ya kan, diperbolehkan dengan senang hati. Bukannya menantang nih, kan dari kemarin aku diem aja. Terus aku sudah mend-DM kalau misalnya emang mau lanjut, ya kita platform ini sosial media, boleh dilihat dengan netizen. Kalau misalnya ada itikat baik, nggak perlu menantang begitu, tinggal bisa DM. Yuk kita cari jalan tengahnya, ya kan, apa yang bisa kita lakukan kalau emang ada itikatnya baik. Tapi kalau mau itikatnya ya lain, ya bisa juga gitu loh ya kan. Jadi sekarang kan tujuan aku Fitri, kenapa bisa ke Marissa Ica, yang heboh-hebohnya Marissa Ica kan gitu loh, sampai aku membongkar siapa dia, apa yang dia lakukan ke keluarganya dia, apa yang dia lakukan ke almarhum ya. Jadi one by one aku buktikan ke kalian ya kan. Banyak orang jahat di Indonesia guys, di dunia ini banyak orang jahat. Tapi yang aku paling gak suka itu orang yang munafik ya. Kalau misalnya kita pendosa, say it ya. Kita orang yang berdosa, kita orang yang salah, kita orang yang gak sempurna. Tapi kita mengakui itu, dan namanya satu, kalau misalnya kita punya kesalahan itu mengakui dulu. Jangan seolah-olah orang paling bersih ya kan, pakai ayat-ayat suci, bawa-bawa Tuhan, sumpah-sumpah segala macam, tapi munafik gitu loh ya kan. Si paling bawa Tuhan tapi si paling setan ya kan. Itu yang aku nggak suka, jadi gedek, bener nggak sih ya, bawa Tuhan, sumpah, menangis segala macam, mencari perhatian orang tapi kelakuannya setan gitu ya. Kalau mereka kan bilangnya aku buto ijo lah, bencong lah, apalagi dakjal lah, sampah lah. It's okay. Gue tidak pernah juga meninggikan diri gue siapa. Gue tidak pernah bilang akulah ratu dari segala ratu, sembahlah aku. Gak pernah aku ngomong begitu ya. Emang aku cuma orang biasa ya, bencong, waria ya, ani-ani sih baru-baru ya. Apalagi ya. Jadi kalau misalnya kalian ngomong iya, aku mengiyakan terus, jadi udah fair game ya. Aku sudah mengakui apa yang aku lakukan. Lu ani-ani sama gue ani-ani, jadi boleh dong ya kan, boleh dong. Karena kalau misalnya aku menyerang orang yang bukan menyerang ya, kalau aku membuka orang yang aku nggak kenal terus nggak ada korelasinya, oke. Tapi waktu aku membuka Marissa Ica, aku itu dulu ya, spill tipis dulu ya kan. Aku memberi peringatan ke kalian gitu, guys. Awas loh, ini kan beritanya tentang Loli dan Nikita Mirzani yang kemarin heboh-hebohnya. Awas loh, di belakang Rasman ada Ica. Langsunglah dia datang dengan kegagahannya ya kan. Datang tukutak itu ke kantor polisi. Saya tidak punya hubungannya dengan Loli dan Nikita Mirzani ya kan. Siapa ya? Siapa yang merasa perlontongan bisa datang ke Kenjiro, saya tunggu 4 jam, dia bilang gitu. Cucok kali ya. Terus ditanya lagi kan, Kak, emang kakak merasa lontong? Tidak, tapi saya merasa dirugikan. Karena netizen menggiring opini. Ya kalau kalian nggak merasa ya, kalian tidak tidak perlu ngaku. Gue jadi kayak yang ini katanya di advokat ya kan, dia pengacara S tongtong S2 ya kan, tapi cuma dibilang lontong aja, mantan lontong, tapi sampai sekarang juga masih lontong guys, lontong berkodok penutup kepala gitu ya, heboh gitu loh. Dan gue ulik lagi, ternyata historinya dia pernah berantem sama kakaknya si Iren ya kan. Gue ulik lagi, bener, karena masuk kuya ya kan,
mantan suaminya Bang Safir, mamahnya masuk juga. Jadi musuh terbesarnya Ica Marisa adalah keluarganya. Guys, kalau kalian bisa berantem sama keluarga kalian dan bisa sampai podcast ya, bisa mengeluarkan statement sedih, diundang, dibahas, berarti itu sudah menjadi masalah yang nggak bisa dimusyawarahkan ya kan, nggak bisa udah too much, ngerti nggak ya, sudah sampai mamahnya hampir memasuk rumah sakit jiwa ya kan, udah sampai mamahnya di anjing-anjing digoblok-goblokin ya. Ini faktanya nyata ya. Jadi Marisa Ica ini orangnya kasar ya, mulutnya kasar. Jadi kalau misalnya dia lagi tantrum, lagi NPD ya, narcissistic personality disorder, lagi bipolar ya kan, lagi misalnya di wawancara senyum 5 menit aja kalian bisa lihat mukanya berubah. No comment. Saya tidak mau menanggapi itu ya kan. Ternyata siapa ya, saya nggak punya masalah ya kan. Kalian bisa lihat dari struktur sifatnya dia ya kan. Jadi kalau misalnya aku lihat-lihat, gue ulik lagi gitu, gue lihat data-datanya, dan ternyata banyak sekali orang-orang yang nggak suka sama dia. Kalau nggak suka itu opini, ini dari keluarganya guys ya. Jadi ini fakta nyata dan ada jejak digitalnya guys, logika ya. Kenapa sampai gua punya data keluarganya dia ya? Satu, rekaman ibunya yang notabene itu private loh ya. Ibunya bercurhat sama Iren, kakaknya ya kan. Udah Iren ya kalau gue nggak bisa terlalu spill sih, takutnya kalian tahu ya. Pokoknya intinya gini lah, permasalahan keluarga itu sampai sampai ke podcast, berarti si Marisa aja sebebel itu ya kan. Dia tidak mau menurunkan egonya, dia nggak mau meminta maaf, dan dia lebih baik berantem sama kakaknya, sama ibunya, sama mantan suaminya, sampai di podcast pembelaan. Sebenarnya ya guys, kalau kita manusia ya, ini kan gimana apapun itu kakak kandung ya, ibu kandung ya, mantan suami, gampang. Kita kalau lagi kesel, shut the fuck up, diem. Satu itu. Strategi kedua, minta maaf. Minta maaf itu bukan karena kita salah, meminta maaf itu karena mungkin kita kayak yang mengecewain mereka secara emosi, membuat mereka marah, membuat mereka sedih. Meminta maaf itu karena kita membuat situasi heboh gitu loh, ya kan? Have to take ownership. Kita harus mengakui, oh iya ya, gara-gara gua kita berantem. Gak mungkin berantem sendirian kayak orang gila gitu misalnya ya. Lu anjing lu, babi. Gak mungkin ini ngebales kan? Mungkin gak ini si Tumblr ngebales ke kita? Gak mungkin, ya kan? Babi lu. Apa lu ngatain gue? Lu berani sama gue, ya kan? Jadinya berantemnya sama orang gila, ya kan? Karena kita membalas dan merespon, jadi timbullah konflik, ya kan? Makanya kalau misalnya konfliknya sama orang yang kita pernah kenal, teman atau apa, itu oke lah. Ini keluarga sendiri guys ya. Ini keluarga sendiri dan kandung, ya kan? Jadi kalau misalnya gue lihat flashback, kok mirip sama Fitri, ya kan? Fitri kurang ajar sama ibunya, ya kan? Dia berantemin adiknya, dia berantemin adik tirinya, dia berantemin mantan suaminya. Kok sama? Kok ada korelasinya kayak yang namanya kita kalau berteman ya guys, pasti ada sesuatu yang bikin kita connect gitu loh. Karena secara nggak langsung kok orang tidak mengerti kita, ya kan? Berteman nggak cocok gitu kan. Tapi ini Fitri sama Ica Marisa korelasinya sama guys ya. Dia menjahati keluarganya sendiri. Dia tidak pernah meminta maaf. Ada nggak jejak digital Fitri Salhuteru dan Marisa Ica meminta maaf?
Bukan meminta maaf karena salah ya, meminta maaf karena kondisi membuat gaduh, beropini ya. Kita pasti sebagai manusia pasti ada salah-salahnya ya. Ya kan, kalau misalnya kemarin si Fitri diwawancara, "Kak, tanggapannya gimana tentang Loli dan Nikita?" Ya kan? Saya tidak mau menanggapi, tapi saya punya buktinya. Saya akan keluarkan bukti-buktinya ke orang-orang terdekat saya dan ke orang-orang sahabat saya. Salah satunya Sahrul. Ya kan? Jadi gue bilang gitu, you have to own it. Lu ada berpartisipasi di kehidupannya Nikita dan Loli, ya kan? Terus kayak, oh enggak, aku nggak mau ikut campur, tapi chat-chatannya dibuka, ya kan? Terus dia bilang, ujung-ujungnya wartawan ada yang nanya kan, kasihan nggak sih kak? Oh, nggak perlu dikasihani. What the fuck ya? Sebagai manusia mana empatinya? Ya, sebagai manusia, dimana kalian kayak mikir gitu loh, ini adalah permasalahan ibu dan anak. Lu nggak ada empatinya. Seorang ibu yang ada masalah sama anaknya dan lu ikut campur, terus ujung-ujungnya lu bikin statement, nggak usah dikasihanin. Kan anjing. Ya. Kenapa sampai berkepanjangan gini? Karena orang yang munafik ini ya, Fitri dan Marica, dia nggak bakal puas sampai dia merasa siapa next targetnya. Ya, ini berjalan udah 4 tahun ya guys ya. Korban-korbannya Fitri itu semakin nambah. Kalau gue mau sebut kalian pasti kaget. Ya, kalian lihat deh jejak digitalnya gue. Salah satunya yang famous ya, yang kalian tahu adalah Ola Ramlan. Korbannya Fitri. Luna Maya, korbannya Fitri. Kalina Octavia, korbannya Fitri. Femi Permatasari, korbannya Fitri, ya kan? Nikita Mirzani, korbannya Fitri. Nindi Ayunda, korbannya Fitri. Baby Z, korbannya Fitri. Siapa lagi artis-artis ya? Kiki The Potters, Dito Mahendra, ya. Gue udah pernah sebutkan 30 lebih kayaknya yang gue sebut ya. Dan itu bertambah, semakin panjang waktu semakin bertambah. Yang baru-baru ini Dinar Candy masih berapa bulan ya. Terus ada presenter namanya Viko ya. Terus ada siapa lagi? Sarwenda ya kan. Kalau Sarwenda gue belum tahu cerita detailnya nih ya. Gue belum tahu cerita detailnya. Dan secara nggak langsung korbannya sekarang adalah Marissa Icha ya. Marissa Icha, walaupun kamu bersifat mirip-mirip kayak Fitri, tapi kamu adalah korbannya Fitri. Karena apa? Lu seharusnya nggak harus sepanjang ini sama gue. Gue udah kasih ultimatum ya. Udah Gue bukannya ngatur pertemanan juga nih, ya kan? Gue bukannya tapi gue sudah mengingatkan, ya kan? Janganlah posting-posting munafik ya kan, kakak bestiku. Gue jadi gerem gitu karena gue tahu si Fitri itu kalau berteman itu ujung-ujungnya dijahatin guys ya, gitu loh. Jadi kalau misalnya orang mau bilang iya Fitri ini ibu peri ya kan segala macam guys, itu merasa buat gue kayak yang kalian tuh lihat Fitri tuh apa sih ya, kurang apa lagi? Oke lah kalau misalnya ibu kandung kalian bilang kan, iya ibunya begini begitu. Ibu kandung udah durhaka sama ibu kandung aja kalian masih ngebela Fitri ya kan. Suami pertamanya ya Arafah dijahatin aja kalian kayak nggak make sense. Anaknya aja nggak pernah tinggal sama dia guys ya. Anaknya Fitri, kalian logika ya, 1.200 orang yang nonton ini ya, nggak tahu jam berapa nih. Di Indonesia jam 7 ya, jam baru pulang kerja. Ini kan nanti bakal aku save ya. Anaknya aja nggak mau tinggal sama dia. Logika nggak guys? Anak kandungnya nggak mau tinggal sama dia. Si Kaira sama Naira nggak mau tinggal sama dia. Tinggalnya sama bapaknya. Coba kalian logik deh. Sebagai ibu yang sempurna ya, nggak mau dia anak-anaknya tinggal sama ibunya. Kalau Renzo no choice ya, karena ya
bapak asuh ya, kita bilang Cencen itu bapak asuh. Aku sebenarnya tadinya nggak mau bawa-bawa anak, ya. Disclaimer ya guys, aku tadinya tidak mau bawa anak, tapi lebih kasihan nggak sih sebagai anak-anaknya Fitri, mereka nggak tahu bapaknya siapa. Naira nggak tahu bapaknya siapa, Renzo nggak tahu bapaknya siapa. Kalau misalnya si Kaira ya itu Arafah, plek banget Arab gitu ya. Kalau Renzo gue udah bilang ya, bapak tolong lapor dong ya kan ke bapak Interpol ya kan. Kalian udah tau lah aku pernah posting itu, cuma pernah disuruh take down. Tapi baru-baru ini aku mengkonfirm guys, dia mengiyakan pernah hubungan sama Fitri ya. Itu A1 ya. Jadi kalau misalnya orang mau ngomong, oh itu hoax, awas lo Yoko nanti dilaporin segala macam, gue ini tidak mencemarkan nama baik siapa-siapa. Gue cuma bilang, Pak, inget nggak pernah hubungan sama Fitri? Inget nggak Bapak dulu di Lampung begini ya kan? Punya istri tapi punya istri kedua, berteman sama Fitri ya kan? Inget nggak? Ngerti nggak? Gitu loh. Makanya ya begitulah. Aku juga nggak mau cerita detail karena tujuan aku nggak kesana, tapi mengingatkan bahwa ada hubungannya sama Fitri loh. Ya, kalau misalnya Fitri ntar nanya, kok si Yoke tahu? Teman-teman lu sayang, coba di Lampung siapa waktu zaman-zaman itu ya kan? Jadi buat orang-orang yang nanya, kenapa sih Yoke tahu banget hidupnya Fitri ya kan? Ditanya dia gimana kayaknya, tipang-tipung guys ya. Jadi dia itu Markus ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tahu Markus itu apa sih, buat orang yang awam nggak tahu ya. Markus itu jadi dia bukan pengacara, dia bukan ahli hukum, dia cuman memberikan imingan janji ya atau impian ya kan. Salah satunya Markus itu bisa segala macam ya. Bisa bisnis, bisa masalah, bisa percintaan. Namanya makelar kasus. Jadi kalian punya kasus apa percintaan, oh tenang sayang, nanti aku kenalin sama temanku ya kan. Tapi kalau misalnya udah jadian, jangan lupa dong sama aku. Salah satunya adalah Amel ya kan. Aku hebat loh, Amel bisa pakai baju bayangkari loh. Kayaknya apa sudah dirubah guys undang-undang perbayangkarian ya. Kalau istri kedua bisa jadi punya baju pink. Itu benar. Ya, Amalia Natadipura itu istri kedua loh. Istri pertamanya diceraikan ya, tidak terhormat itu diceraikannya karena dilaporin sama Amel. Keren tuh. Sekarang dia udah posting pakai baju pink. Cucu ya kan. Itu salah satunya. Nomor 2, maklar kasus ya. Jadi dia deket-deketin. Gue sekarang udah tahu guys permainannya apa, atensi ya. Jadi buat orang-orang awam yang tidak mengerti apa itu atensi ya. Kalau kalian punya masalah misalnya yang simpel-simpel aja lah ya. Kan masalah itu ada perdata dan pidana. Ya kan? Ada masalah yang merugikan atau masalah benar-benar hukum gitu kan ya. Pembunuh ya kan, atau masalah kerugian, ditipu atau apa ya kan. Kita bisa sebagai orang biasa melaporkan, bikin LP segala macam, tapi prosesnya lama. Tapi kalau misalnya kalian punya istilahnya kenalan ya guys ya, itu bisa diprosesnya cepat ya. Dan ya make sense sih. Jadi ada yang lebih ada kasus itu ada yang lebih urgent, ada yang kayak yang ya udahlah nanti aja gitu, nanti aja. Kalau nggak ditanya ya diselipin di paling bawah gitu kan. Jadi kalau misalnya ada laporan udah arsipnya ditumpuk gitu loh. Nanti yang dijalaninnya atau nanti ada sidangnya gimana nanti ya kan, laporannya tetap diterima. Seenggaknya sebagai manusia puas dulu. Saya punya laporan ya kan. Laporan apa itu laporan? Laporan itu cuman statement bahwa saya dirugikan, saya sebagai warga negara Indonesia ya kan, saya pengen menyuarakan, saya minta perlindungan gitu kan. Tapi logikanya itu masih banyak tahapnya. Dari laporan itu nanti saksi ya kan, terus ada memanggil orangnya, pasalnya apa ya kan. Jadi buat orang-orang yang bilang Yoke dilaporin ke sana sini, laporin aja. Kenapa aku ngomongin gitu? Mereka berhak ya
mereka yang merasa dizolimi dengan aku ya, laporin aja. Karena mereka manusia. Masa aku bilang, jangan, jangan laporin aku. Aku takut, aku gak mau dilaporin, tolong. Jangan laporin aku. Ya kan? Sampai bikin sayembara FBI 100 ribu. Lakukan. Gue sampai bilang, guys, buat kalian yang mau jajan seblak, buat kalian bakso tahu ya, Indomie, apalagi 100 ribu ya, GoFood ya, silahkan laporkan aku. Karena apa? Aku tahu itu gak ada ngefeknya di gue ya. Sampai bilang, Yoko begini-begini, duit. Sebelum aku berperang sama siapapun, aku tahu kapasitas dan apa yang levelnya ya. You have to be smart ya. Gue melakukan ini, kalau orang bilang, Yoko ini pansos segala macam, engagement mereka di bawah aku, guys ya. Viewer mereka di bawah aku sekarang ya kan. Jadi mau pansos. Tapi kalau topiknya benar, message-nya benar ya, tujuannya benar. Tahu nggak tujuan gue apa? Untuk mengingatkan semua orang jangan munafik dan jangan menjahati orang. Siapa yang gue pernah jahatin di sini? Ya, siapa yang gue pernah jahatin di sini? Nggak ada, ya kan? Siapa yang pernah gue sentuh? Siapa yang pernah gue dukunin? Siapa yang pernah gue zolimi? Siapa yang pernah gue sentuh? Nggak ada kan? Siapa yang pernah gue ancam? Gue tidak pernah mengancam siapapun. Tapi kalau kalian membuat statement bahwa gue harus begini, ya gak ada pro kontranya. Masa gue cuma diem. Lu bikin statement A aja gue bisa mengklirkan B. Lu mau apa? Kalian mau mengancam aku? Ya aku bisa ancam balik. Lu manusia, gue manusia, ya kan? Jangan bodoh, disangkanya gue harus dibungkam. Jadi salah satu strateginya mereka itu pengen ngebungkam gue, ya kan? Dengan merekrut banyak orang. Guys, aku itu nggak kenal Jesvel siapa, ya, sama-sama rambut merah, sama-sama LGBT, ya kan? Gue waria, transgender, dia apa lesbiola, ya kan? Terus ngapain dia nyerang gue, ya kan? Yudi Gembrot, dia homo, ya kan? Kemana-mana bawa tas Birkin. Kenapa? Coba. Harus rekrut one on one aja bencong, ya kan? Sebenarnya ya doesn't matter juga, tapi begini ya. Dan kemarin kan sebenarnya yang speak up itu Iren sih. Nah, kenapa ini bisa panjang banget ya? Karena gue tahu musuhnya Ica Marisa bukan gue. Gue siapa selama dia hidup ya? Dia ini ulang tahunnya kalau nggak salah Maret 1990. Kalau nggak salah ya, antara Maret atau April. Gue ada KTP-nya di sini. Jadi dia tuh lebih tua dari gue setahun ya guys. Dia umur 34, berarti kan 34 kan. Disembah-sembah sama orang ya kan. Kamarisa Ica. Aduh. Dihormati. Dia gila-gila hormat ya kan. Saya mantan sahabatnya almarhum ya kan. Saya yang menggalang dana, ya kan. Saya terzolimi karena Fuji tidak mau datang ke ulang tahun anak saya, ya kan. Saya punya kekuasaan di Polda Metro Jaya. Kalau saya datang ke sana, ya, saya disambut dengan baik. Karena apa? Karena saya si tukang pertongkangan batu di atas batu ya. Maling kundang di atas maling kundang, ya kan? Kayaknya ini orang gila-gila hormat, ngerti gak sih? Si Iren aja kakaknya ya kan harus tunduk sujud ya sama dia. Kalau kalian pikirin guys ya, kalau kita orang-orang yang selewat ya, lebih sakit hatinya Iren nggak sebagai kakak yang lebih tua dari dia lebih hina daripada Ica Marisa. Kalian bayangin guys ya, selama hidupnya Iren dia tidak pernah dipandang sebagai manusia. Itu lebih sedih lagi nggak ya? Seorang Iren punya adik ya, tapi dia dihina, diinjak ya, dibully sama adiknya sendiri. Itu lebih hina nggak? Kalau kita dihina sama orang lain, besok kalian mungkin nggak ketemu orang itu, ya. Misalnya lu berantem sama orang diludahin, cuh, gitu ya.
Besok-besok belum tentu ketemu. Sama Iren, lu ludahin mukanya Iren. Bisa lah setahun 2 tahun gak ketemu ya kan. Ntar kalau lebaran silaturahmi. Lebih sedih gak sih perasaannya Iren? Lu udah ngeludahin gue, lu udah injek gue, ya kan? Gue salah apa? Ya, kalian pikirin di situ guys, ya. Jangan konteksnya gue bencong. Gue ini ya backgroundnya psikologi and sosiologi, ya. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak ke berpendidik, kan kalau misalnya orang tuh berantem ya kan, nggak usah lah berantem. Kita ini orang berpendidikan, kita harus selevel. Pendidikan lu apa? I graduated in the USA, ya, in the United States of America, okay? Where did you graduate at SMEA? Banyak cincong anjing, ya kan? Sertifikatnya di mana? Kadang-kadang orang tuh kalau misalnya menjatuhkan orang itu secara sosial, ya, secara edukasi, ya kan, secara apalagi keuangan, secara fisik gitu loh. Emang di sini yang nyerang gue ada yang lebih cantik. Gue nggak bilang cantiknya, hidungnya. Emang ada yang lebih sinkron dari gue, ya. Mau main fisik kan? Emang ada hidungnya yang lebih sinkron dari gue, ya. Lebih simetrik, ya. Dia lebih sedih lagi kalau misalnya dia nonton, lihat di ngaca gitu kan ya. Lebih sedih lagi nggak sih, kayak anjing gitu ya. Gua nggak, lebih terhina nggak sih guys ya? Dia setiap hari melihat mukanya sendiri, ya, mandi gitu, cuci muka segala macam ya kan, ala skincare. Dia tahu guys, kita nggak harus kasih tahu hidungnya nggak sinkron. Mereka tahu hidung mereka nggak sinkron. Tahu beda nafas, dari nafas aja udah beda ya. Sudah sesak gitu loh, ya. Itu mau main body shaming kan. Kedua, secara sosial, ya. Kalian siapa? Emang kalian dari kasta kerajaan? Sama-sama juga kan, kalian bukan orang kaya, bukan yang dari 7 keturunan, sama-sama dari orang nothing. Ngerti gak? Money, I make dollar bill, you make rupiah. Gua beli rumah sendiri, lu beli rumah pakai nipu orang, ya kan? Sorry, ya. Gue sebenarnya juga nggak mau spill tentang itu. Kalau gue spill, ya nggak harus di compare juga, ngerti nggak? Tentang education, ya. Walaupun gue nggak S1, S2, S tong-tong, but I graduated sales associate of arts, majoring sociology and psychology, ya. Oke? Jadi kalau misalnya ngomong itu harus berbasis, ya kan? Jangan kayak yang gue ini mentalnya nggak mental Indonesia, diajak bencong terus sedih. Emang gue sendiri bencong, gue mengakui, ya kan? Terus bilang, Yoko itu ani-ani, aku ani-ani. Sebelum kalian ngomong, ya, gue udah meng-share gimana cara jadi ani-ani, ya kan? Sehari-harinya, temong-temongnya, ya kan? Sex education juga buat bunda-bunda, posisinya gimana, servis laki-laki gimana biar tidak terebut sama ani-ani dan pelakor, ya kan? Gue lihat cari positifnya, nggak semua juga 1400 gue suruh kalian jadi ani-ani, ya kan? Ada suka dukanya. Bagi tete, jauh sebelum kalian bully tete gue udah bilang sama kalian, ya kan? Tete gue dari Pratunam, ya kan? Gue belum hormon. Jadi emang ini take times buat settle. Jadi kalau misalnya kalian bilang ini gede sebelah, yang ngejilat tete gue bukan kalian, yang ngejilat tete gue tutui, ya kan? Tete gue yang jilat tutui, bukan kalian. Kalau kalian napas, kalian bisa merasakan, bisa dilihat sama sendiri. Lah tete gue siapa yang lihat? Hah? Siapa yang lihat tete gue? Siapa yang bakal jilat tete gue? Nggak mungkin Fitri Sahuteru, Ica Marisa sama Sahrul jilat tete gue, nggak mungkin kan?
Ya, yang bisa melihat hidung yang gak sinkron siapa? Semua orang. Ya. Jadi kalau misalnya lu mau perang sama gue, with a strategy, jangan karena gua nggak tumbang sama satu orang langsung rekrut yang lainnya. Bitch, if I wanna fight them all, I will fight them all. Tapi pakai strategi, makanya satu-satu gitu kan. Maju, gua tantang. Nggak ada satupun orang yang gua takut, nggak ada. Jadi dia mau bawa-bawa beliau, gue masih ngomong beliau ya, gue nggak mau sebut nama karena apa, gue masih menghormati. Tapi kalau misalnya mau barbar, oh more than ready ya. Bukti semua udah ada ya kan, percakapan udah ada, bukti transferan pun ada. Jadi mau sebelum gue berperang sama siapapun ya, klarifikasi sama siapapun, gue udah ready. Jadi ini disclaimer ya, buat siapapun yang mau nyerang sama gue dan mau ikut-ikutan, apalagi tentang Mami Rita, 1000% gue ready. Ya, gue nggak main-main nih. Dari kemarin gue diam gitu kan. Tapi kalau orang tua yang dihina dan yang difitnah, I will go. Ya, 1000% gue maju. Ya kan? Jadi segitu dulu guys. Buat kalian yang nungguin foto almarhum dan Ica, gue janji gue bakal spill, tapi momennya nggak tepat. Like Iren sama Marissa Ica lagi berantem terus tiba-tiba gue twing gitu. Everything has to have strategy, the right timing, the right moment, ya. Gitu loh. Kita kalau misalnya mau lawan orang, misalnya nih ya, gampar gitu. Responnya apa? Gegampar gue balik, capek dong saling gampar-gamparan ya kan. Kalau kita berantem sama orang, it doesn't work like that, ya kan? Kalau yang smart, ya kan, gitu loh. Nah dia bilang, kemarin Yoko di Indonesia kenapa nggak samperin, guys, ya? Di Indonesia ini, ya, kalau misalnya kalian mau barbar gampang, gua datangin Fitri, mau gua datangin Marissa Ica, mau gua datangin siapapun itu bisa. But is that bakal solve something, bakal solve problemnya? Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Enggak juga kan? Yang ada ntar physically, ntar gue yang sakit, dia yang sakit, nanti laporan. So stupid ya. Brawl tuh labrak segala macam, nggak bakal menyelesaikan sesuatu juga. Tapi ini gue sudah dapat jalan untuk menyelesaikannya. Gue nggak bisa spill sekarang, tunggu, karena gue bukan orang yang kayak yang sepal sepil. I do it and I will say yes. Jadi kalau kemarin bilang, Yoko kamu kok ngirim orang, itu bukan aku ya. Kalau gue mau ngirim orang, pasti gue ngaku. Biar apa? Biar dia tahu itu dari gue dan dia jangan macem-macem ya. Dan itu bukan gue, itu harus konsekuensinya dari dia sendiri ya. Mereka harus introspek sendiri. What did you fucking guys do? Ya. Gitu ya guys. Jadi aku mau berapa menit nih? Berapa menit? Oh, udah 50 menit lah aku ngoceh-ngoceh. Aku mau baca-baca komen dulu ya. Dan kita mau lanjut nanti ke TikTok guys, karena ada part 2-nya ya. Karena aku biar nggak terlalu kemana-mana ya. Dan ini hari Senin, biar kita lihat feedbacknya juga ya. Kalau mereka quiet gitu ya, merenung atau introspeksi diri, maybe aku slowly drop it off ya kan. Tapi kalau misalnya mereka mereka mau barbar, bitch, I'm ready. Ya kan. Yuhu, yang mau order parfum ada di bio. Dan kita mau itu ya, kita mau di YouTube di TikTok. Di TikTok udah lumayan yang nonton, 700 orang, 600 lebih ya. Nggak punya TikTok nggak apa-apa, nanti lihat di YouTube aja. Dua-duanya aku aneh. Thank you. Ya masa
sekarang aku cacis nggak ada yang nyawer sih ya kan. Sambil jualan guys ya kan. Yang lain heboh dapat duit ya kan. Nggak usah munafik lah guys ya kan. Kita heboh ujung-ujungnya duit juga kan, lumayan dapat endorsan ya kan, dapat story ya kan. Orang orang tahu bahwa apa yang aku ngomongin itu fakta. Jadi kalau misalnya orang-orang mau ngomong apa, Kayoke itu hoax, tunggu guys. Gue sudah mau ngomongin ini ya dengan bukti-bukti. Terus gue mau hoax, yang malu gue ya. Jadi kan kalau misalnya nanti mereka podcast, gue tahu apa yang mereka mau podcast. Mereka mau bahas bahwa tanggal 6 November 2016 itu bukan waktu nikahnya. Tanggal 6 November 2016 itu adalah fotonya itu di save, ngerti nggak? Dikirim gitu loh. Jadi memorinya di sana. Jadi gue salah sebut ya. Jadi kalau nanti bilang itu bukan waktu tanggal segitu aku menikah sama Bang Safir ya kan. Ya masa gue goblok. Gue cuman salah apa kasih tanggal gue gitu loh. Tumblernya merek apa? Katanya Stanley, cuman Beverly Center sih. Spill gelasnya. Dan nanti aku mau sebenarnya kan gini ya guys, lagi pada heboh ya. Kita lihat dulu seviral apa YouTube-nya si itu ya kan. Salah sebut ya. Kayoko, kenapa Kak Kim berpihak sama Is Okay? Orang mau berpihak ke siapa? Itu jauh sebelum Kim Hwat kenal aku, dia udah kenal Marisa Icha dan Yolo. Jadi ya Is Okay, guys. Kalau dituang jatuh nggak? Kita coba ya. Jatuh guys. Tapi kalau misalnya ini coba ya. Kalau nggak ada sedotannya jatuh nggak ya? Nggak jatuh, udah loh. Nih udah nggak ada tetes lagi loh. Cuma netes dikit doang. Udah nggak netes lagi loh. Jadi kalau nggak ada sedotannya bisa. Nggak bisa diminum gitu juga, tapi berarti minumnya harus sedotan atau dibuka. Dia laki apa cewek campur sih? Hybrid. Beliau itu, gua nggak mau sebut namanya, Nat Panas. Karena aku tahu orangnya gimana. Lebih suka live masak aja. Mau masak di mana? Saya aku di hotel. Kaosnya buat gua aja. Lagian Yoko sendiri dari dulu single fighter ya. Dari cara Cece ngomong kelihatan kok terasa kalau Cece tulus dan baik ya. Orangnya emosian. Siapa aku? Kak VS. Guys, aku nanti tentang skincare beda lagi deh guys. Karena gini loh, gue tahu apa yang terjadi tentang dunia perskincarean, tapi nggak ada benefitnya juga buat gue ngomongin itu, kan nggak? Ya kan? Buduk-duk di negaraku, tempatku tinggal dihapus. Apanya? Kok di hotel, kenapa nggak di rumah Yun? Lagi jalan-jalan. Ini lagi sesi ngobrol aja, tadi aku udah selesai barbarnya. Itu pembukaan buat Senin ya. Buat hari ini kan aku udah bilang aku mau barbar. Jadi aku nih ya 1.500 di live Instagram, 900 di TikTok, jadi total 2.400-an yang nonton live ya. Nggak tahu kalian punya 2 handphone atau apa. Aku janji aku bakal buka foto itu, tapi dengan momen yang tepat ya. Kalau gue janji pasti gue janji. Tapi saat mengenai Mail pakai akun salah ngasih orangnya, aduh, aku nggak mau bahas akun palsu, ngapain? Itu Zega bahas skincare yang apa dia dibayar.
Ya udah, kamu nanya link HP-nya di mana. Mm-mm. Dan satu lagi aku mau mengkelirkan, banyak terima kasih Kak. Ada nggak orangnya di sini? Kak Jimbo, adakah Kak Putri Jimbo? Oh ada, ada orangnya ya. Jadi aku penutupan sebelum aku mau ke TikTok ya guys. Kak Putri Jimbo, kita lanjut ke TikTok ya. Oke. Jadi aku mau mengkelirkan, aku banyak terima kasih sama Kak Putri Jimbo ya. Karena apa? Dia sudah mempercaya aku, sudah memberikan kesempatan buat aku untuk menjadi brand ambassadornya Secret of Finance ya. Gitu loh. Thank you. Yuk tuh. Jadi pindah ke itu ya guys. Jadi aku mau save yang ini, udah mau habis juga waktunya. Kita pindah ke TikTok.